video kali ini saya akan membahas tentang algoritma Astar. Jadi algoritma Astar merupakan algoritma yang digunakan untuk menemukan pathfinding atau menemukan solusi jika menemukan halangan pada rute dan menggunakan fungsi heuristik. Nah, algoritma Astar ditemukan oleh Peter Hart, Nils Nilsson, dan Bertram Rafael. Oke, kita lanjut. Jadi pada algoritma Astar itu memiliki 3 properti. Yang pertama adalah G atau jarak titik awal ke jarak titik berikutnya. Jadi jarak titik awal titik berikutnya, contohnya di sini kita ada titik biru dan titik hitam. Nah, jarak titik awal ke titik berikutnya yaitu bisa saja di sini, atau di sini. Kita lanjut, kemudian ada jarak dari tujuan ke titik berikutnya atau lambangnya adalah H. Jadi jarak dari tujuan ke titik berikutnya itu, ini kan tujuannya, jadi misalnya titik berikutnya ini. Ya, kita lanjut. Oke, langsung saja kita ke prakteknya. Jadi awalnya kita hitung dulu G-nya atau jarak titik awal ke titik berikutnya. Nah, jika kita hitung dulu kemungkinan semua di sini, kan bisa aja satu di sini, kemungkinannya di sini atau di sini. Nah, kita menghitung kemungkinannya jika dia berada di sini, atau dia di atas, atau di bawah, atau dia di kiri atau di kanan, itu dia ditambah 1. Itu dia ditambah 1. Tapi jika dia diagonal, misalnya dia di sini atau di sini atau di sini, dia akan bertambah jadi 1,4. Kemudian untuk menghitung yang bagian H-nya atau jarak dari tujuan ke titik berikutnya itu ada rumusnya. Jadi ini kan tujuan, ini titik berikutnya. Nah, wait. Saya kasih contoh pakai garis. Jadi ini kan tujuan, ini titik berikutnya. Nah, jadi di sini kita akan menghitung jarak ini. Nah, untuk menghitung jarak ini kita butuh yang namanya sisi apalah, intinya sisi ini sama sisi ini. Jadi kita butuh sisi yang bagian sini sama sisi bagian sini. Nah, untuk menemukan jarak dari ini ke ini, otomatis kita pakai sisi ini dan ini. Dan untuk mencarinya kita menggunakan rumus Pythagoras. Jadi akar A kuadrat ditambah akar B kuadrat sama dengan C kuadrat. Oke, kita hapus dulu guys, biar rapi. Nah, jadi kita hitung di sini 1, 2, 3. Jadi 3 kuadrat sama dengan 9. Terus di sini 1, 2. 2 kuadrat sama dengan 4. Jadi 9 tambah 4 kuadrat. Akar dari 9 tambah 4 kuadrat sama dengan 3,6. Oke. Jadi untuk mempersingkat waktu di sini, jadi udah saya hitung sebenarnya semuanya. Udah saya hitung di sini juga. Udah saya hitung. Nah, di tengahnya ini apa? Tengahnya ini adalah F. F itu sama dengan G ditambah H. Jadi F ini sama dengan G tambah H, 1,0 ditambah 36 sama dengan 4,6. Oke, kita lanjut. Nah, jadi kita kan sudah mendapat semua kemungkinan dari titik awal. Dari posisi titik awal. Nah, di sini dari semua kemungkinan itu kita pilih dari angka F ini yang paling terkecil untuk kita melanjut ke titik ini. Nah, karena yang paling terkecil adalah bagian sini yaitu 4,2, kita lanjut ke sini. Oke. Jadi kita cari dulu. Nah, jadi jika kita ingin mencari sini, karena dia ke atas, jadi yang bagian ini kita tambah 1. Atau bagian G-nya itu kita tambah 1. Ya. Bagian G-nya di sini tambah 1.
Jadi 1 ditambah 1,4 sama dengan 2,8. Nah, karena di sini karena dia diagonal jadi ditambah 1,4. 1,4 sama dengan, oh ini harusnya 2,4 ini. Yes, harusnya 2,4. I'm sorry. Terus di bagian sini, ya ini juga ditambah 1, harusnya 2,4. Nah, harusnya kayak gini benar. Kemudian di bagian sini kita pakai cara biasa, cara Pitagoras. 1, 2, 2 pangkat 2, 4, 1. Oke, 4 tambah 1. Akar dari 4 tambah 1. Kita cari di sini juga sama, pakai Pitagoras. Oke, sama juga di sini. Terus kita tambahkan ini sama ini, maka dia akan menghasilkan angka di sini. 2,8 ditambah 1,4 sama dengan 4,2. 2,4 ditambah 2,2 sama dengan 4,6. Sama seperti ini juga. Oke, tapi untuk sebelumnya kita tandai dulu. Tandai dulu yang ini, jalur berikutnya. Dari sini ke sini jalur berikutnya kita tandai. Oke. Nah, jadi di sini karena ini kita sudah mendapatkan jalurnya, kita tandai. Oke. Jadi itu masih cara yang mudah ya. Untuk studi kasus yang mudah. Raster tanpa rintangan. Oke, kita lanjut ke studi kasus berikutnya. Nah, di sini ada hitam, di sini artinya rintangan atau hambatan untuk kita pergi dari titik kuning ke titik hijau. Nah, di sini juga sudah saya hitung dulu sama seperti tadi. Jika untuk mencari G itu kita hanya menambahkan 1 jika dia di atas atau kiri kanan, atau dia di bawah kita tambah 1. Kalau dia diagonal kita tambah 1,4. Nah, ini juga sama, 4,1 kita dapat dari rumus Pitagoras. Nah, setelah kita mendapatkan nilai dari semua kemungkinan, kita lihat terkecil. Nah, terkecil itu adalah 4,6. Jadi kita lanjut ke samping sini. Di samping sini karena dia ke samping jadi tambah 1. Sebelum itu kita tandai dulu. Tandai dulu guys. Wah. Kita tandai ini titik berikutnya. Jadi karena dia ke kanan dia ditambah 1, jadi jadinya 2,0. Kemudian di sini kita hitung 1, 2, 1, 2. Jadi 2 pangkat 2 tambah 2 pangkat 2 ya akar 8. I'm sorry. Ini. Jadi 2,8 kemudian ditambah di sini jadi 4,8. Nah, kita lanjut cari yang di atas. Nah, di atas karena dia diagonal kita tambah 1,4. Jadinya 2,4. Kemudian di sini kita hitung juga 1, 2, 1. Jadi 2 pangkat 2 ditambah 1 pangkat 1. 1 pangkat 2. Oke. 2,2 cuma terus kita jumlahkan 2,4 ditambah 2,2 sama dengan 4,6. Oke, kita lihat semua kemungkinan di sini sudah kita temui untuk melewati ini. Nah, yang dari antara ini sama ini yang paling terkecil adalah 4,6. Jadi kita akan melewati rute 4,6. Kita tandai dulu. Oke, kita lanjut. Nah, karena dia ke atas jadi dia ditambah 1. Jadinya 3,4. Kemudian nah, tadi kan kita mencari garis dari tujuan ke titik berikutnya. Nah, di sini karena dia garisnya bukan miring, jadi kita tidak perlu menggunakan Pitagoras. Kita langsung saja 2,0. Kami tidak perlu menggunakan Pitagoras. Ini 1, 2. Dia cuma 2, jaraknya cuma 2, jadi tidak pakai Pitagoras lagi karena tidak ada sisi miring. 3,4 ditambah 2,0 sama dengan 5,4. Oke, kita tidak bisa lanjut ke sini karena ada hambatan atau rintangan di sini.
kita tandai dulu. Terus kita lihat kalau jika kita ke sini sama. Ini ditambah 1,4. Kita tambah dia dengan 1,4 jadi 2,4 ditambah 1,4 enter 3,8. Kemudian di sini 1 2 3 enter 3,0. Terus kita tambahkan 6,8 sama aja ya. Pasti kita lihat sini karena di sini yang lebih kecil. Oke, kita lanjut ke sini karena dia ke atas, jadi G nya kita tambah 1 jadi 4,4. Kemudian di sini 1 2 3 jadinya 2,2 ya benar. Kemudian situ kita tambahkan jadi 6,6. Kemudian kita tandai jangan dulu, kita carinya di bagian sini sama sini dulu. Bagian sini deh, hari ini udah pasti besar guys. Kemudian kita cari bagian sini karena dia diagonal jadi tambah 1. Wait a minute. Oh ini salah guys, harusnya dia kesini, dia langsung dari sini guys, bukan dari sini. Kita hitung guys. Jadi di sini sama dengan zoom, salah guys, zoom 3,4 karena dia diagonal ditambah 1,4 4,8. Kemudian di bagian sini 1 1. Oke, jadi 2. Jadi benar 1 pangkat 2 sama 1 terus 1 tambah 1 sama 2 akar dari 2. Oh ya, 19. Kenapa ini guys? Oke. Jadi sama dengan 2 akar 2 1,4. Kemudian di sini sama dengan 6,2 ya benar 6,2. Kemudian kita lihat karena di sini yang paling terkecil, apa kita hitung juga sini ya kali ya? Oke, kita hitung juga. Jadi kita hitungnya, kita lihat 1 1 2 3 3 pangkat 3 9 ditambah 1 10. Jadi ini akar 10. Untuk menghitung akar di Excel pakai SKRT. SKRT 10 enter. Terus kemudian di bagian sini karena diagonal jadi 3,4 ditambah 1 ditambah 1,4. Oke, kita hitung dulu sama dengan 3,4 ditambah 1,4. Oke, sini sama dengan 4,8. Terus sini kita hitung juga zoom 4,8 ditambah 3,4. Aduh guys, sorry guys, sorry. Nah,
ini 4,8 ditambah 3,2. Oke, enter. 8,2. Jadi sama aja, di sini juga terlalu besar. Kita langsung aja ke sini. Karena ini karena angka terkecil adalah 0,2, jadi kita lanjut ke sini. Kita tambah dulu. Wait a minute. What the hell is it? Oke, kita lanjut. Ini tandai di sini. Nah, jadi kita sudah menemukan rute dari star ini. Jadi dari sini ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Sekian video dari saya. Terima kasih.